Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan masuknya Islam dan era Kesultanan. Sejarah Kesultanan Goa Talo. Asal-usul dan penyatuan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo adalah salah satu kerajaan maritim terkuat di Indonesia Timur pada abad ke-16 hingga 17. Berpusat di wilayah Makassar, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan, diplomasi, dan penyebaran Islam di Nusantara. Awalnya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan terpisah. Namun pada awal abad ke-16, keduanya bersatu melalui perjanjian Talumbatoa atau Dua Bersaudara. Dengan penyatuan ini, Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dengan sistem pemerintahan bersama Goa dipimpin Sombaya RI Goa dan Talo dipimpin Karaeng Talo. Masa keemasan di bawah Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan, yang pertama, Sultan Alauddin. Ia merupakan Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Ia menjadikan Makassar pusat dakwah Islam di Indonesia Timur, dan membangun sistem perdagangan bebas yang menarik pedagang dari Arab, India, Portugis, hingga Cina. Kedua, Sultan Hasanuddin. Dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Di bawah pemerintahannya, Makassar menjadi kekuatan maritim yang kuat dan mandiri. Ia menolak monopoli dagang VOC dan mempertahankan prinsip perdagangan bebas di Makassar. Perdagangan dan kejayaan maritim. Kesultanan Goa Talo menguasai jalur pelayaran di Selat Makassar dan menjadi pelabuhan transit internasional. Pelabuhan Somba Opu menjadi pusat perdagangan rempah, sutra, dan berbagai komoditas penting. Para pedagang dari berbagai bangsa datang karena kebijakan perdagangan terbuka yang sangat maju pada masanya. Konflik dengan VOC dan perjanjian Bongaya. Kekuatan Makassar membuat VOC terancam. Konflik besar pun pecah, dipimpin oleh Sultan Hasanuddin menghadapi VOC dan sekutunya, Arung Palaka dari Bone. Setelah perang panjang, pada tahun 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya yang memaksa Goa Talo menerima monopoli VOC. Perjanjian ini menjadi titik awal melemahnya kekuasaan kesultanan. Warisan sejarah. Meskipun kekuasaannya menurun, Goa Talo meninggalkan warisan besar, diantaranya budaya maritim yang kuat, tradisi pemerintahan dua bersaudara, pusat penyebaran Islam di Timur Nusantara, serta tokoh nasional seperti Sultan Hasanuddin yang kini menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kesultanan Goa Talo bukan hanya kerajaan besar di masa lalu, tetapi simbol kejayaan maritim, keberanian, dan kecerdasan diplomasi bangsa Indonesia. Jejaknya masih terasa kuat di Makassar hingga hari ini.